Halo guys, kembali lagi dengan Penny. Nah, di sini Penny akan membuat video dengan judul Bab 3 Hakikat Manusia dan Hakikat Pendidikan, guna memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, di sini adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk menjelaskan tentang hubungan antara manusia dengan pendidikan, untuk menjelaskan tentang hakikat manusia. Yang ketiga, untuk menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Yang keempat, untuk menjelaskan hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan. Pada materi yang pertama akan membahas tentang hubungan antara manusia dan pendidikan, yang dimana pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu membudayakan manusia. Pendidikan adalah suatu proses interaksi manusia antara pendidik dengan subjek didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses itu terus berlangsung dalam lingkungan tertentu dengan menggunakan bermacam-macam tindakan yang disebut alat pendidikan. Untuk itu, manusia harus mampu mengembangkan dan mengelola hidupnya dengan baik agar manusia itu akan menjadi manusia yang berpendidikan dan dapat mewujudkan perkembangan dunia baik dalam bidang iptek maupun imtak dalam kehidupannya. Kemudian pada materi yang kedua, hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologi adalah realitas. Manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya bukan semu, temporer atau kondisi labil. Hakikat manusia dimasukkan pada realitas manusia secara definitif. Sebagaimana diisyaratkan oleh kategori pengertian umum dari Socrates, ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia, meliputi hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan, sifat-sifat hakikat manusia, dimensi hakikat manusia, dan pengembangan hakikat manusia. Adapun dimensi-dimensi hakikat manusia menurut Mudia Harjo tahun 2001 dan Umar Tirta Raharja tahun 2000, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi keindividualan, yang kedua, dimensi kesosialan, yang ketiga, dimensi kesusilaan, yang keempat, dimensi keberagamaan. Nah, di sini ada hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan. Jalaluddin dan Abdullah tahun 1997 mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia pada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran serba zat, yang kedua aliran serba ruh, yang ketiga aliran dualisme, yang ketiga aliran eksistensialisme. Kemudian pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Pada materi yang ketiga, hakikat pendidikan, di mana pendidikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individual atau orang per orang dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan, dan dalam kehidupan di lingkungan alam sekitar diarahkan untuk mengubah tabiat atau behavior manusia. Dengan berbasis kepada kemanusiaan manusia, tujuan pendidikan mengacu kepada tujuan kehidupan manusia yang tidak lain adalah kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pada materi yang keempat, hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Manusia butuh pendidikan dalam kehidupan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Itulah tadi video presentasi singkat dari Penny. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.